Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas IPA 2. Video ini kami buat untuk sebagai dokumentasi dari kegiatan praktikum kelistrikan dan kemagnetan mengenai medan magnet. Pada praktikum kali ini kami mengambil judul yaitu mengamati interaksi antara arah kutub magnet dengan jarum kompas serta mengetahui arah medan magnet dengan menggunakan PET simulation. Next. Anggota kami terdiri atas saya sendiri, Putri Maharani, dengan NPM 201030313, kemudian ada Nidiaul Afifah dengan NPM 201030322, Bintang Suladi Fantari dengan NPM 201030337, dan yang terakhir ada Muhammad Ridwan Nuraifa dengan NPM 201033114. Next. Nah, di dalam video ini kami akan membahas tujuan praktikum, kemudian dasar teori, alat dan bahan, langkah kerja, video praktikum, data pengamatan, pembahasan, serta kesimpulan. Next. Yang pertama yaitu tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum yang kami lakukan ini yaitu yang pertama mengetahui interaksi yang terjadi antara arah kutub magnet dengan jarum kompas. Yang kedua mengetahui pengaruh dari kekuatan medan magnet terhadap kecepatan perputaran jarum kompas. Dan yang ketiga yaitu mengetahui arah dari garis medan magnet dengan PET simulation. Next. Yang kedua yaitu ada dasar teori. Medan magnet dapat merupakan daerah atau ruang yang berada di sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh oleh force magnet atau gaya magnet. Magnet juga sering disebut sebagai benda yang dapat menarik benda lain dan memiliki dua kutub yang berbeda. Kutub magnet yang mengarah ke utara disebut dengan kutub selatan, sedangkan kutub magnet yang mengarah ke selatan disebut dengan kutub utara. Sehingga dapat dikatakan sebagai kebalikannya. Hal ini didasarkan pada kutub magnet yang berada di bumi berlawanan arah dengan kutub bumi. Interaksi yang terjadi apabila kedua medan magnet memiliki kutub sejenis didekatkan maka akan saling tolak-menolak, dan untuk dua kutub magnet yang tidak sejenis akan terjadi interaksi yang saling tarik-menarik. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa medan magnet merupakan medan gaya yang berada di sekitar sebuah benda magnetit atau di sekitar sebuah konduktor berarus. Medan magnet sendiri apabila digambarkan dapat berupa garis-garis magnet yang selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selain magnet. Perlu diketahui bahwa medan magnet yang terdapat pada bumi dengan medan magnet pada batang adalah sama karena pada medan magnet bumi terdapat pola garis medan magnet yang menunjukkan seperti seolah-olah terdapat pola garis medan magnet batang imajiner di dalam bumi. Next. Kemudian ada alat dan bahan di sini, yaitu yang pertama laptop atau komputer atau bisa juga menggunakan handphone, kemudian jaringan internet, aplikasi PET simulation, dan juga alat tulis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait langkah kerja. Yang pertama itu mengetahui interaksi antara arah kutub magnet dengan jarum kompas dan pengaruh kekuatan magnet terhadap kecepatan perputaran jarum kompas. Nah, langkah yang perlu dilakukan yang pertama adalah menyambungkan laptop atau komputer atau handphone dengan jaringan internet. Kemudian buka pencarian Google dan ketik PET simulation pada kolom pencarian atau agar lebih mudah dapat mengakses link sebagai berikut. Nah, yang kedua, pada kolom pencarian PET, ketik kata kunci berupa generator, kemudian klik play dan pilih run JPG browser compatible version. Dan yang ketiga, itu pilih bar magnet atau magnet batang. Dan keempat, letakkan kompas di tengah, kemudian letakkan magnet batang di atasnya dengan kekuatan 70% dan amati interaksi antara arah kutub magnet dengan jarum kompas. Nah, langkah yang kelima itu kemudian memindahkan magnet ke sebelah kanan, kiri, dan bawah kompas. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh kekuatan medan magnet dengan kecepatan perputaran jarum kompas, letakkan magnet batang sejajar dengan kompas dan
mengubah kekuatan magnet sebesar 0%, 50%, dan 100%. Nah, ubah letak kutub magnet dengan cara mengklik flip polarity untuk mengetahui kecepatan dari jarum kompas. Nah, yang kedua itu mengamati arah medan magnet dengan cara mengklik tanda centang pada see inside magnet dan amati arah garis-garis medan magnet di dalam magnet batang. Di sini saya akan melakukan praktikum yang pertama, yaitu untuk mengetahui interaksi arah kutub magnet dengan jarum kompas. Dengan kekuatan yang saya gunakan yaitu 70%. Perlakuan pertama yaitu letak batang magnet akan berada di atas kompas. Kita geser ke atas ini. Terlihat bahwa jarum kompas akan berputar, di mana kutub selatan kompas akan searah dengan kutub utara magnet, dan kutub utara kompas akan searah dengan kutub selatan magnet. Kemudian, pada perlakuan yang kedua yaitu di bawah kompas, batang magnet kita taruh di bawah kompas. Nah, terlihat yang terjadi sama dengan letak magnet batang di atas kompas, di mana kutub selatan kompas akan searah dengan kutub utara magnet dan kutub utara kompas akan searah dengan kutub selatan magnet. Untuk perlakuan yang ketiga, yaitu letak magnet batang berada di kanan kompas. Nah, dapat terlihat bahwa arah kutub utara kompas akan menuju ke kutub selatan magnet. Kemudian, perlakuan yang terakhir yaitu letak magnet batang akan berada di kiri kompas. Yang terjadi adalah arah kutub selatan kompas akan menuju ke arah kutub utara magnet. Baik, ini selanjutnya ada percobaan kedua terkait dengan pengaruh kecepatan medan magnet dengan kecepatan pada jarum kompas. Ya, di sini ada satu buah batang magnet dan di sebelah kiri sini ada dua kompas. Nah, untuk yang warna putih ini merupakan kutub selatan dan yang bagian merah ini merupakan kutub utara. Adapun untuk variabel yang dibuat berubah yaitu kekuatan magnetnya. Nanti di sini ada 0%, kemudian 50% dan 100%. Untuk yang 0% terlebih dahulu kita lihat dengan klik tombol opsi tukar kutub. Nah, ini tidak terjadi perputaran pada kompas. Nah, hal ini tidak ada yang namanya kuat medan magnetnya atau medan magnetnya bernilai 0%, sehingga kompas pun tidak berputar, tidak terpengaruh. Nah, lalu apa yang terjadi jika saya ubah menjadi 50%? Nah, ini terlihat ya, di sini ada terkait arah medan magnetnya, di mana kutub selatan ini menunjukkan arah yang berlawanan dengan kompas, yaitu yang tanda merah ini ya, utara. Lalu apa yang ketika kita ubah dengan tukar kutub? Nah, kompas ini akan berputar. Yang tadinya sebelumnya ini pada sifat selatan, maka pada saya ubah jadi utara, maka kompas akan menjadi selatan. Ini akan bersifat keterbalikan. Nah, kita lihat lagi ya, seperti itu. Nah, lalu apa jika saya ubah menjadi kekuatan 100? Nah, yang 100 sama ya seperti kekuatan pada 50%, hanya saja yang membedakan di sini percepatan arah dari perubahan dari jarum kompasnya ya. Kita bisa lihat sekali lagi di sini ya, lebih cepat ya apabila kita bandingkan dengan kekuatan yang 50%. Maka dapat disimpulkan yaitu makin kuatnya suatu medan magnet ya, mempengaruhi perputaran pada arah jarum kompasnya.
Nah, lalu untuk arah dari jarum kompas pada arah magnet selalu berbanding terbalik. Misalnya apabila pada magnet berkutub selatan, maka nanti pasangannya pada kompas adalah berkutub utara. Jadi semakin besar suatu medan magnet, maka akan semakin cepat terhadap pengaruh perputaran pada kompas. Hal ini selaras dengan secara matematisnya ya, rumus matematis di mana medan magnet ini berbanding lurus dengan arusnya ya, arusnya. Selain itu, kalau apabila kita bandingkan dengan medan listriknya, maka berbanding lurus dengan muatan. Sekian ini dari percobaan 2, nantinya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempraktikkan praktikum yang ketiga, yaitu pengamatan arah medan magnet batang dengan kekuatan yaitu 100%. Di sini kita ganti 100%. Nah, kemudian kita klik lihat bagian dalam magnet. Terlihat bahwa di dalam magnet batang ini terdapat arah medan magnet. Jadi yang warna putih ini menunjukkan arah kutub selatan dan yang merah menunjukkan arah kutub utara, di mana arah-arah ini sejajar dan mengarah ke kutubnya masing-masing. Yang merah menuju ke kutub utara dan yang putih menuju ke kutub selatan. Ketika medan magnet kita ubah-ubah di atas kompas, di bawah kompas maupun di samping kompas, arah medan magnet ini tidak berubah ataupun tetap pada. Oke, selanjutnya ada data pengamatan. Data pengamatan yang pertama itu mengetahui interaksi antara arah kutub magnet dengan jarum kompas. Nah, kita menggunakan beberapa perlakuan, yaitu ada 4 perlakuan, yaitu letak di atas kompas, di bawah kompas, di kanan kompas, dan di kiri kompas. Nah, di atas kompas ini hasil pengamatannya menunjukkan jarum kompas berputar, kutub selatan kompas akan searah dengan kutub utara magnet, dan kutub utara kompas akan searah dengan kutub selatan magnet. Untuk data di bawah kompas itu sama seperti halnya dengan magnet yang berada di atas kompas, yaitu kutub selatan kompas akan searah dengan kutub utara magnet dan kutub utara kompas akan searah dengan kutub selatan magnet. Nah, yang ketiga di kanan kompas itu menghasilkan arah kutub utara kompas akan menuju ke kutub selatan magnet. Dan yang keempat, posisi di kiri kompas akan menghasilkan data pengamatan berupa arah kutub selatan kompas akan menuju atau ke arah kutub utara magnet. Nah, data pengamatan selanjutnya ini adalah mengetahui pengaruh kekuatan magnet terhadap kecepatan perputaran jarum kompas. Nah, yang pertama itu kekuatan magnet batang saat 0%. Hasil pengamatannya itu tidak berputar, dan yang pertama, jarum kompas tidak berputar karena tidak ada arah dan kuat medan magnet. Dan yang kedua, tidak menunjukkan perpindahan kutub pada kompas ketika kutub magnet diubah. Yang kedua, itu saat kekuatan magnet 50%, hasil pengamatannya itu adalah lambat, di mana jarum kompas berputar dengan lambat karena terdapat pengaruh dari arah dan kuat medan magnet sebesar 50%. Nah, ini juga menunjukkan perpindahan kutub pada kompas ketika kutub magnet diubah. Nah, yang selanjutnya itu kekuatan magnet 100% itu menunjukkan kecepatan perputaran jarumnya itu cepat, di mana jarum kompas berputar dengan cepat karena terdapat pengaruh dari arah dan kuat medan magnet sebesar 100%. Dan yang kedua itu menunjukkan perpindahan kutub pada kompas ketika kutub magnet diubah. Nah, yang selanjutnya itu ada tabel hasil pengamatan arah medan magnet di dalam magnet batang, di mana deskripsi singkatnya pada arah kompas yang berwarna putih itu menunjukkan kutub selatan. Nah, sedangkan yang berwarna merah itu menunjukkan kutub utara. Dari percobaan didapatkan bahwa arah medan magnet yang ada di dalam magnet batang tidak terjadi perubahan arah.
Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pembahasan. Pada praktikum untuk mengetahui interaksi arah kutub magnet dengan jarum kompas, dilakukan 4 perlakuan berbeda pada letak magnet batang. Kekuatan yang digunakan pada keempat perlakuan tersebut yaitu sebesar 70%. Pada perlakuan pertama, letak magnet batang berada di atas kompas. Hal yang terjadi yaitu jarum kompas berputar di mana kutub selatan kompas akan searah dengan kutub utara magnet dan kutub utara kompas akan searah dengan kutub selatan magnet. Pada perlakuan yang kedua, yaitu letak magnet batang berada di bawah kompas. Hal yang terjadi adalah sama seperti yang terjadi pada perlakuan pertama, yaitu di mana kutub selatan kompas akan searah dengan kutub utara magnet dan kutub utara kompas akan searah dengan kutub selatan magnet. Pada perlakuan yang ketiga, letak magnet batang diletakkan di kanan kompas dan hal yang terjadi adalah arah kutub utara kompas akan menuju atau bertemu dengan kutub selatan dari magnet batang, sedangkan pada perlakuan keempat atau perlakuan terakhir yang mana letak magnet batang kompas berada pada kiri kompas akan berlaku hal yang sebaliknya dari perlakuan ketiga, yaitu arah kutub selatan dari kompas akan bertemu dengan arah kutub utara magnet batang. Pada percobaan kedua yaitu pengamatan pengaruh kekuatan magnet terhadap kecepatan perputaran jarum dengan menggunakan simulasi PEM. Terdapat 2 kutub pada magnet yaitu selatan atau south dan utara atau north. Diatur dengan kekuatan 0%, 50%, dan 100%. Kemudian diamati mengenai kecepatan perputaran yang terjadi pada jarum kompas. Percobaan pertama dengan kekuatan magnet 0% tidak terjadi perputaran arah jarum kompas. Hal ini dikarenakan tidak adanya kuat magnet dan medan magnet yang mempengaruhinya. Sementara itu, percobaan kedua dan ketiga pada magnet dengan kekuatan 50% dan 100% terjadi pengaruh perputaran pada arah jarum kompas. Terdapat perbedaan kecepatan perputaran pada kekuatan pada magnet sebesar 50% dan 100%, di mana semakin besar kuat arus atau medan pada magnet berbanding lurus berpengaruh kecepatan pada perputaran jarum kompas. Hal ini disebabkan adanya pengaruh muatan pada kutub magnet dengan arah kompas, berlaku kebalikan. Pada saat dihadapkan dengan magnet yang bermuatan pada kutub selatan, maka kompas akan menunjukkan jamnya arah utara. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, secara matematis diketahui besarnya medan magnet berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Pengaruh medan magnet inilah yang mempengaruhi kuat arus listrik, sehingga menyebabkan 3 kondisi yang terjadi pada jarum kompas yaitu tidak berputar, berputar lambat, dan berputar secara cepat. Next. Pada praktikum yang terakhir yaitu untuk mengamati arah medan magnet batang yang mana pada praktikum ini menunjukkan kekuatan 100%. Dari praktikum ini didapatkan bahwa pada arah kompas yang berwarna putih menunjukkan kutub selatan, sedangkan yang berwarna merah menunjukkan arah kutub utara. Dari percobaan didapatkan bahwa arah medan magnet yang ada dalam magnet batang tidak terjadi perubahan arah. Begitu pula ketika kekuatan diturunkan, tidak terlihat perbedaan yang signifikan seperti perubahan arah. Tapi ketika kekuatan diperkecil, maka intensitas dari jarum pada batang magnet akan menurun dan ketika kekuatan mencapai angka 0%, arah medan magnet menjadi tidak terlihat. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai interaksi antara arah kutub magnet dengan jarum kompas, serta mengetahui arah medan magnet menggunakan back simulation, yaitu yang pertama, interaksi yang terjadi antara letak magnet dengan jarum kompas adalah akan terjadi interaksi tarik-menarik apabila kutub utara kompas bertemu dengan kutub selatan magnet, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, pengaruh kekuatan magnet terhadap kecepatan perputaran jarum kompas yaitu di mana semakin besar kuat arus atau medan pada magnet berbanding lurus berbanding lurus pengaruh kecepatan pada perputaran jarum kompas.
Pengaruh medan magnet inilah yang mempengaruhi kuat arus listrik sehingga menyebabkan 3 kondisi yang terjadi pada jarum kompas, yaitu tidak berputar, berputar lambat, dan berputar secara cepat. Kesimpulan yang ketiga, arah dari garis medan magnet tidak terjadi perubahan ketika dipindahkan letak dari batang magnet dan berbanding lurus dengan kekuatan magnet, di mana semakin besar kekuatan maka arah magnet akan semakin terlihat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.